Shalom, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali lagi dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Kali ini, tim Living for Christ Indonesia sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Dan program ini kita akan mengangkat kisah para hamba Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam perjuangan mereka, visi dan misi mereka di dalam ladang Tuhan. Puji nama Tuhan, kali ini sudah bergabung dengan kita Bapak Pendeta yang diurapi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan begitu setia. Dan sudah bersama dengan kita Bapak Pendeta Margio dari GKSI Kawunganten, Cilacap. Hari ini kita santai-santai ya, kita lesehan nih. Haleluya. Apa kabarnya Pendeta Margio? Tuhan baik sekali. Baik, karena Tuhan kita baik tentunya ya. Kabar kita luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, pada saat ini tentunya kita senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Pendeta Margio. Senang sekali dan kita rindu untuk mendengarkan kesaksian. Pastinya Pak Margio mempunyai kesaksian yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, Bapak Pendeta Margio, boleh Pak Pendeta diceritain pengalaman Bapak Pendeta saat Tuhan memanggil Bapak Pendeta untuk melayani Tuhan. Pertama kalinya, awal-awalnya Tuhan menaruh hati di Bapak Pendeta untuk melayani Tuhan. Boleh diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Siap. Puji Tuhan, salam. Sebetulnya kami tidak pernah mimpi jadi hamba Tuhan. Karena kami dibentuk di dalam Farisi yang kuat. Kami asli Palpapang, Bantul, Jogja. Ya, keluarga kami non-Kristen. Dan waktu itu kami dikirim di Adipala ini untuk menjadi seorang guru SD. Karena kami SPG Muhammadiyah. Jadi guru untuk SD waktu itu. Tapi ada Pak Margianto, penilik sekolah, memberikan buku-buku dari Amran Amri dan kaset-kaset Yusuf Roni pada saat itu. Hingga proses dengan 1 tahun lebih kami bergumul, bukan goyang lagi iman kami, tetapi kami dapat jawaban. Bahwa kalau dulu aku mencari jalan ya, di pegangan aku lama, tahu-tahu di dalam Yesus ada satu tawaran. Bahwa di bawah kolong langit dan di atas bumi, tidak ada nama lain kecuali Yesus. Nah, tapi tatkala kami terima dia, sama majelis di sini kami dikirim di Jakarta, salah satu teologi ya. Di sana singkat cerita kami selesai, kami dikirim di Kalimantan Barat, suku Terasing, daerah Ketapang Pinggiran. Dari sana kami dikirim lagi ke Jawa untuk merintis, diutus tepatnya di Kawunganten. Jadi di sana saya ngontrak, lalu saya untuk melengkapi pelayanan kami nikah sama orang Toraja, orang Sulawesi. Tahun berapa itu? Itu saya nikah tahun 92. Saya nikah. Kenapa orang Sulawesi? Untuk memperbaiki keturunan, Bu. Nah itu. Lah mujizat pertama yang kami terima adalah istri saya hamil minta telur. Sedangkan waktu itu pimpinan kami mengutus, di mana ada orang bisa makan, kamu harus makan. Dan kita tidak dibekali materi, tidak dibekali sesuatu, tapi dibekali kebenaran firman Tuhan. Merintis dari nol, dan kami kontrak, dan istri saya hamil, ngidam bahasa Jawanya itu minta telur. Kita nggak punya duit, nggak punya apa. Tahu-tahu ada hamba Tuhan namanya Pak Filipus Deda dari GBI, datang ke rumah minta buah pepaya. Tatkala minta buah pepaya, aku ambilkan. Pas aku ambil buah pepaya pakai bambu itu, tahu-tahu di belakang itu ada telur bebek 8, Bu. Oh, itu mujizat pertama. Akhirnya saya bawa, saya kasih istri saya. Mujizat kedua, kita diculik. Karena kita waktu itu dapat berkat dari Tionghoa Bandung untuk membeli sebuah tanah dan gedung gereja yang hari ini juga udah jadi. Kita diculik, dihakimi, dan ya dihajar di daerah itu. Tapi Tuhan menolong, dan waktu itu majelis mulai nggak berani masuk, dia hanya lihat dari jauh. Tuhan tuntun terus, singkatnya waktu itu akhirnya selesai. Nggak ada masalah, walau sudah diancam, diculik, bahkan pernah dirusak, tapi salah rusak karena kami nggak pakai identitas di luar. Tulisan ataupun salib nggak ada, tapi di dalam. Hingga waktu malam takbir mau rusak,
Yang dirusak bukan gereja, tapi malah rumah tetangga. Salah rusak itu mujizat berikutnya. Terus mujizat berikutnya itu anak saya mati di rumah sakit umum. Umur sekitar 3 bulan, 4 bulanan. Sakit ya Pak? Sakit, waktu itu setip sampai dikatakan oleh perawat dan dokter ini sudah meninggal. Nah, waktu itu kami berlutut dan berdoa, Tuhan, kalau ini mati kan anak pertama laki-laki, aku nggak mau melayani. Tapi aku mau jadi orang percaya, rajin ke gereja, kami tekun, tapi kami nggak mau diutus menjadi pelayan. Beberapa menit singkat cerita disaksikan jemaat mula-mula namanya Putar Siah. Begitu aku berlutut amin, kami pergi ke WC, anak itu pun nangis, namanya Boas Jerikupa. Nangis. Di situ kita puji Tuhan, haleluya, luar biasa senang, bersaksi kemana-mana. Tapi begitu umur 12 tahun dan selanjutnya, kami dididik oleh Tuhan. Anak itu nakalnya kelewat batas. Karena waktu itu pikirku ya, mujizat, tahu-tahu memang di situ udah diambil Tuhan, aku minta dengan paksa, aku perkosa Tuhan, aku spekulasi, tahu-tahu doa saya itu salah. Karena anak ini begitu besar, luar biasa nakalnya. Sempat dipenjara dan sebagainya. Lah hari ini dia mulai baik dan sudah diterima pekerjaan di daerah PLTU sini. Tuhan menjawab dengan lama dan luar biasa. Ada proses, itulah mujizat-mujizat yang kami alami. Belum di Rawapu, orang gila namanya Agustin disembuhkan Tuhan. Tuhan, kita hanya alat. Ya. Terus mujizat terakhir kami diangkat oleh Tuhan luar biasa. Artinya kami jadi pimpinan organisasi. Di organisasi kami bisa keliling Indonesia, bisa pelayanan, bisa KKR, bisa semuanya. Tapi kami salah. Kami tidak dengar-dengaran Tuhan. Kemarin kami jatuh dalam ambisi. Kami calon DPR Cilacap Dapil 2. Kami nyalon, Bu. Lewat beliau Pak Kaisar. Barusan tahun ini. Oke. Disitulah kami sadar ya, tatkala itu tentunya modalnya besar. Kami harus orang bagi duit, kami bagi lauk untuk masyarakat. Kami bagi daging, kami bagi telur, dan Ibu tahu habisnya biaya sendiri. Ya, bantuan dari pusat bapak angkatku, Pak Frans, itu sekitar 50 juta. Dibantu dari teman-teman dikumpulkan sekitar 50 juta. Lebihnya kita habis plus minus di angka 600-an. Itu, maka di situ kami jatuh secara ekonomi. Nah hari ini juga dikembalikan ke nol, nggak punya apa-apa lagi. Yang awalnya mobil, motor, semua kecukupan. Dan lancar semuanya. Tapi hari ini diluruskan Tuhan kembali, dan kami, Pak Samadi tegur saya, sudah tinggalkan itu. Tinggalkan politik, tinggalkan dunia, kembali kayak dulu, pelayanan untuk Tuhan. Saya bilang oke. Maka hari ini aku ada di sini karena dihubungi Pak Samadi, untuk kembali di dalam panggilan yang benar, panggilan yang sejati, tidak ambisi. Ya akhirnya hari ini kembali seperti masa lalu. Masa lalu kami hanya jalan kaki bersama istri, kemana-mana naik sepeda. Hari ini kami kemana-mana pakai motor jemaat, tapi tidak menurunkan semangat. Walau dulu pernah di atas, pernah keliling Indonesia, pernah apapun, syukur kami masih kuat dalam Tuhan karena Tuhan baik. Jadi saya tidak pernah melayani Tuhan, tapi Tuhan yang melayani saya. Dan Dia yang memanjakan saya, terus mencukupkan. Hingga hari ini kami makannya numpang kepada istri saya. Artinya, dulu istri saya nggak mau berdagang, sekarang berdagang. Untuk mencukupkan bagaimana kita tetap dalam pelayanan Tuhan. Itu Ibu. Wow, sedang ada dalam prosesnya. Proses, Tuhan, ya. Bukan berarti bahwa ketika orang atau hamba Tuhan nggak boleh terjun dalam politik ya Pak ya. Iya. Tetapi memang setiap orang pasti ada porsinya masing-masing gitu ya. Mungkin Bapak Pendeta Tuhan sudah gariskan untuk memang mau melayani full gitu ya, full time gitu ya. Iya. Wah luar biasa. Tapi tetap semangat ya. Yang tetap. Tuhan proses mulai dari, jadi sekarang mulai lagi dari nol gitu ya. Tetapi tetap semangat melayani Tuhan, haleluya. Nah sekarang sedang menggembalakan ada berapa jiwa Pak? Kami ada 18 kakak. Wow. Karena dulu sempat banyak, tetapi dengan saya tidak fokus itu,
hampir 8 kakak yang meninggalkan penggembalaan saya. Mereka pindah, bahkan ada yang lahir organisasi baru, bawa satu separuh jemaat. Oh, jadi yang tersisa sekarang iya, 18 saja. Iya. Maka hari ini fokus dan kembali bagaimana yang teman-teman tegur saya juga. Kembalilah porsinya, kembalilah panggilan, bahwa ya harus diterima, hari ini resiko dosa ya. Saya bertobat kembali lah. Mereset ya, jadi merestart kembali pelayanannya, karena memang Tuhan mau Bapak Pendeta Murjio tetap fokus untuk, karena memang sudah digariskan oleh Tuhan untuk melayani dalam penggembalaan. Puji nama Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi Bapak Pendeta? Kami dari dulu terus keliling untuk teman-teman lamaku hari ini masih mencari jalan. Tunjukkan ya Tuhan jalan yang lurus. Sedangkan kita mendapatkan berkat itu di mana dalam Yohanes 14:6 ya, termasuk kisah para rasul, bahwa di Yohanes katakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dan selanjutnya di kisah para rasul dikatakan di bawah kolong langit dan di atas bumi tidak ada nama lain, hanya di sanalah satu keselamatan. Hingga hari ini kami kembali luar biasa, walau dalam hal banyak kekurangan, udah nggak punya apa-apa, tapi Tuhan ngirim burung gagak luar biasa. Saya punya bapak angkat Haji Parjan, itu setiap panen dia menghelirkan 1 kental padi dan dikirim ke saya. Itu seorang haji. Belum yang beberapa burung gagak itu kita nggak pernah kekurangan. Dari beras, dari pisang, apa dicukupkan. Dalam makan minum kita nggak kekurangan, nggak kayak masa awal pelayanan ya. Itu hanya hari ini ya kita harus menerima risiko. Yang dulu punya mobil, punya motor, punya segalanya, ya hari ini kita kembali kepada kayak pertobatan kembali begitu. Kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Walau sedih, sakit, tentu hanya bersyukur Tuhan kuatkan. Amin. Dan doa saya sampai hari ini, Tuhan beri keikhlasan, Tuhan ampuni, Tuhan tolong supaya kami tetap dalam arak-arakan membangun pekerjaan Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Tetap ada dalam perlindungan Tuhan, Amen. Pemeliharaan Tuhan. Kata Bapak Pendeta tadi, tetap Tuhan cukupi, tidak pernah kekurangan. Itu intinya di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan terbesar Bapak Pendeta saat ini? Saya minta dipulihkan secara rohani dan motivasi, tidak ambisi, kepada rel yang sudah Tuhan tentukan. Kami dari non-Kristen sudah dituntun Tuhan menyelesaikan pendidikan, pernah menjadi pimpinan se-Indonesia, pernah keliling ke Indonesia. Wah, luar biasa. Yang hari ini aku harus kembali bahwa 0 mending min kami buat ini. Minus. Tapi disitulah kami jadi, kalau dulu ya gimana, sekarang semakin mengerti apa maunya Tuhan. Amin. Nah itu Ibu. Ya. Amin. Walaupun dalam titik terendah sekalipun Tuhan mampu mengangkat. Amin. Amin. Katanya bukan cuma di bawah, di nol ya, di bawah nol ya. Di bawah nol itu. Tapi tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pendeta luar biasa. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita harus semangat ya. Walaupun kita sedang, mungkin kita pada saat ini berada di titik terendah kita ya. Tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Sungguh nyata buat kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Murjio. Siap. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Murjio, begitu luar biasa ya. Satu hal yang kita ingat bahwa dalam keadaan titik terendah sekalipun, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus ada buat kita semua. Puji Tuhan, bagi rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program Living for Christ Indonesia. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada satupun yang sia-sia dalam pelayanan Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.